Ada tiga, ada dua lah. Paling sederhana PP, udah sulit NPV, paling sulit ya IRR. Tapi skornya masih ada yang lain. Kita tiga aja yang mudah. Paling nggak ada di basic nanti. Nanti di studi kelayakan dipelajari ya. Studi kelayakan bisnis SKB. Atau BP apa? Sehat. Apa PP? Dikiranya mau salin. Nggak jadi saling. Mas Muklis. Period. Terus kalau RTP itu repression value. Dan yang ketiga immigrant rate of return. Oke, syaratnya disebut layak, investasi disebut layak, proyek disebut layak, Jadi ketiga ini ya dua lah. itu proyek layak jika PP lebih cepat dari batas umum yang ditetapkan perusahaan, misalnya PP kurang lebih dari 4 tahun. Terus NPV gantian. Rafael, Neo. Jadi itu proyek layak jika lebih dari nol. Jika negatif berarti proyek menghasilkan keuntungan lebih dari kadar pengembalian iuran dan menutup biaya produk. Ya, jelas? Ada mau tambahkan, Mbak Anggi? Oke, jadi ada tiga ya. Berarti yang nomor dua itu apa? Net present value. Net. Jadi present value, tapi ada kata-kata net ya. Berarti gimana? Hah? Di batas. Ayo, apa artinya net? Net itu apa sih? Mbak Mel, saya mau bantuin. Selisih ya. Jadi ada present value diselisihkan dengan sesuatu menjadi net. Ya. Sesuatunya apa, Mas Rafael? Hah? Kamu kenapa net profit orang net profit, net PV kok? NPV net present value. Present value-nya diselisihkan dengan apa? Kok harus positif? Kira-kira apa? Harus positif. Kenapa? Ada yang bisa bantu? Sama investasi awal ya. Benar nggak? Kan mesti balik modal kan? Modal awal Anda ya. Jadi modal nanti investasinya itu balik modal enggak gitu kan. Nggak mau dong negatif ya. Benar ya? Oke, ada pertanyaan? Ya silakan. Ayo dong, nanya di nilai. Mas Muklis, mau nanya? Oke, ada lagi? Ada presentasi lagi?
Mau? Mas, maksudnya? Oh, ada yang mau presentasi ya? Mbak Saskia belum ya? Iya, ya. Oke, di close. Silakan. Jadi maju. Dari kiri. Udah saya dulu aja. Oke ya. Hari ini kita ngomongin tentang sebenarnya statistik ya. Nanti di statistik ada lagi ya. Mungkin di scan 2 3 sudah pernah dapat statistiknya. Diulang sedikit ya. Tapi nanti tugasnya sudah ya. Oke ya, jadi kita ngomongin statistik deskriptif ya. Karena silabusnya tahun ini ada statistik deskriptifnya, jadi saya harus mengajarkan sedikit. Coba rata-rata Nur Asupan berapa? 18. Hah? Di sekian 4 ada lagi nggak? Belum datang. Iya, maksudnya di sini. Oh, di sini. Apa-apa, benar aja. Saya kan tutup dulu. Ini kan nulis. Oh. Oke ya. Nah, kira-kira kalau Anda lihat sini, siapa yang siapa yang paling kecil umurnya? Terus paling besar? 20. Oke. Sekarang saya tanya, rata-rata berapa? Aku ngomong 18. Kenapa ngomong 18? Kenapa? Paling banyak ya. Nggak apa-apa, benar ya. Tapi sebenarnya kalau rata-rata gimana cara hitungnya? Semuanya ditambah, ya. Ini kalau ini X ya. Baru dibagi dengan jumlah ya. Coba ini kalau semua ditambah berapa? Ayo.
17 benar nggak? Berapa? 1. 275 bagi 12. Oke, jadi rata-ratanya berapa? 22, gimana 22,9? Nggak ada ya. Di sini ya. Apa kok nggak bisa 18? Karena ada ya. Jadi bukan 18 ya. Oke. Jadi apa? Rata-rata itu salah ya. Jadi yang disebut rata-rata itu sebetulnya tidak bisa menjadi patokan Anda menilai deretan dari angka ya. Benar ya? Kalau Anda ngambil berapa rata-ratanya? 22,9. Dan tadi ditanya berapa rata-ratanya? Pasti 18 ya. Berarti angka ini adalah outlier ya. Namanya outlier. Data, ingat ya, data sampah. Nanti Anda karena masuk ke bisnis digital, Anda nanti akan seumur-umur bertemu dengan ini. Apalagi tempat kerjanya nanti jadi data engineer, data science, nanti Anda akan menemukan semua angka ini ya. Dan ini semuanya harus menjadi data ya. Tidak boleh ada data outlier, data sampah ya. Jadi ingat ya, tugas Anda adalah nanti menentukan apa yang disebut dengan data ya. Jadi tidak ada oh pokoknya data semua masuk ya, enggak bisa ya. Anda nggak bisa jadi paling tinggi di atas. Oke, next. Di dalam dunia statistik ada 3 hal yang disebut dengan rata-rata ya. Yang pertama adalah rata-rata itu sendiri ya. Disebut dengan mean. Bahasa Inggris tergantung. Pakai rumus. Oke, nanti ngomong ini Pak. Ya, oke. Nah, nanti kalau Anda mendapatkan data, oke kita sebentar. Ini ngomongin data dulu ya. Ada 2 ya, sumber primer sama sekunder. Data primer itu kalau Anda nanti ketemu sama sumber data ya. Anda sebagai orang yang mencari data, Anda ketemu sama sumber data, berarti Anda mendapatkan data primer. Mana yang lebih valid sebetulnya ya? Data primer atau data sekunder? Primer. Karena Anda ketemu sama langsung dari sumber datanya, sumber sumber penelitian Anda ya. Ya, tapi kalau orangnya bohong gimana? Bisa, bisa nggak? Orangnya bohong, bisa nggak? Kadang-kadang ini bisa lebih bagus ya. Jadi semuanya dua-duanya itu ada kecenderungan
belum tentu validitasnya benar-benar valid ya. Harus dicek ya. Dua-duanya harus dicek. Nanti kita kalau nanti di penelitian pasti ada caranya. Nanti kita harus. Ya, jadi data dari survei politik kumpulkan dengan percobaan. Ya, kalau misalnya data primer ya, kalau pemilu atau pilkada, ada kan dari partai itu dulu ikut juga ya untuk menjaga supaya data primernya benar benar ya. Karena dia juga bisa bohong ya kan. Ada yang bilang oh, harusnya sekunder, belum tentu ya. Sekunder ini kadang-kadang dia akan dicek sama para ahli gitu ya sebelum ditampilkan. Index. Ada yang tahu sekarang ada kasus data lagi ramai? Ada ya? Next. Ada yang kasus ramai data? Data apa? Ada yang tahu? Next. Oke, next. Next. Ya ini ya. Sampai ini. Data apa nih? Realisasi belajar lambat ya dari Pemda ya. Jadi Paman itu menemukan bahwa di di bank itu ada 233 triliun ya. Dananya Pemda ya. Saya katanya tiap 100 triliun mesti bayar bunga 24 triliun. Ya kan? Kami ya para Pemda benar nggak ini datanya ya? Ini bulan apa ini? Sekarang Oktober ya. Katanya datanya per 30 September. Kita bisa bayangkan. Per 30 September, ramenya 17 Oktober, berbeda lah 18 triliun. Data antara datanya Departemen Keuangan sama Departemen Dalam Negeri itu aja udah beda 30 September sampai 17 Oktober ya. Berapa hari? 17 hari ya. Karena pertanyaan dia sudah berbeda 18 triliun. Sudah bayangkan ya. Jadi data itu sangat penting ya. Kalau tadi ada data sampah seperti ini, Anda bisa bayangkan ya. Semua tidak percaya data ini. Tapi kira-kira siapa yang benar? Data di bank apa data Anda? Di bank ya? Oh gitu. Iyalah ya. Mana mungkin ya bank itu mau gede-gedein ya. Malah kemungkinannya duitnya dikecil-kecilin bisa ya. Ya kan? Ini kan katanya di bank lebih banyak 18 triliun dibandingkan di Departemen Dalam Negeri. Baru ini loh. Kalau saya punya uang saya uangnya 1 juta di bank rumah. Terus uang yang Pak Rita itu ada 1,5 juta gitu ya. Saya seneng banget kan ya. Benar nggak? Ya kan? Gak mungkin kebalik kan? Ya. Saya punya duit 1 juta, saya taruh di bank. Atau laporannya di sana dapat 1,5 juta. Gitu. Iya. Ya. Jadi data itu sangat penting. Karena kalau enggak, ya ini tadi ya, polemik beda data. Karena uangnya ini TT-an ya. Ya kan? Kalau cuma CT gitu mungkin masih CT, RB itu masih oke lah ya. Tapi kalau sudah TT-an ini, Anda bayangkan. Siapa yang mau bayar 18 T ya? Kembalikan ke dalam negeri. Ya, jadi sangat penting Anda menemukan siapa yang mau bayar. Data keuangan ya, ini adalah contoh data yang didistribusikan. Jadi data itu ada yang disimpan, ada yang didistribusikan. Ini adalah yang didistribusikan oleh organisasi atau individu, yaitu data keuangan perusahaan. Tapi nggak semua perusahaan. Kira-kira siapa yang mendistribusikan data keuangan? Ya, siapa yang tahu? Ya, IT ya. IT singkatan dari apa? Perusahaan perseroan. Perseroan terbuka ya. Kenapa dia harus di disebarluaskan?
Karena dia menjadi PT mendapatkan investasi dari rakyat ya, ya kan, masuk bursa saham ya, bursa saham jadi dia PT ya. Jadi dia harus dilaporkan ya. Kalau Anda nggak melaporkan sekian tahun, Anda akan ditutup ya, karena uangnya masyarakat hilang. Biasanya gitu ya, kalau kalau main saham, dagang saham gitu ya, laporan keuangannya nggak muncul, tahun ini nggak muncul gitu ya, Anda sudah harus hati-hati ya. Kenapa tidak dilaporkan ya? Biasanya apa tadi? Ya masalah apa tadi? Investasinya, nah, kalau NPP-nya mestinya positif ya. Kenyataan dia minus ya. Siapa mau laporkan perusahaan minus ya? Pasti dia pelan-pelan dia bilang laporannya lagi disusun ya. Susun laporan 2 hari. Ya, gitu. 2 tahun ya. Laporan baru tahun depan ya. Data industri pasar oleh perusahaan riset ya. Kalau nanti jadi researchers nanti bisa harga saham, kondisi cuaca, statistik dan sebagainya ya. Data eksperimen yang dirancang, pengujian konsumen. Ada yang tahu ini apa? Ada yang pernah buka Tokopedia Care? Hah? Ada yang punya akun di Tokopedia? Enggak ada ya? Maksudnya yang jualannya lewat Tokopedia, belum ada yang jualan. Hah? Kalau Anda jualan, dia ada ya. Siapa aja nih pertanyaan, Anda bisa buka statistik toko ya. Anda bisa lihat ya siapa aja yang dapat belanja ya. Bisa saat ya. Jumlah pembeli ya. Ini penting ya. Jadi kalau Anda pakai Tokopedia, Shopee gitu ya, Anda bisa cek. Kalau ada data statistik, pengujian material untuk menentukan material pemasok tanah yang sebaiknya digunakan ya. Jadi Anda bisa cek juga pemasoknya yang mana ya. Atau pengujian pasar terhadap promosi. Kalau Anda promosi, Anda harus tahu apakah pasarnya naik atau enggak. Dulu kalau pakai televisi itu 4 detik itu mesti bayar sekitar 400 juta. Karena orang misalnya Anda jualan biskuit gitu ya, nggak tahu gitu, tapi begitu muncul 4 detik orang langsung ingat. Ya. Makanya bayarnya mahal televisi. Sekarang pindah ke YouTube, YouTube gratis. Karena di bayar. Data survei, sejak pendapat politik, ya, untuk kepuasan pelanggan juga harus betul. Yang terakhir adalah data dari studi pengamatan. Misalnya kalau Anda mengamati suatu gejala ya di dalam perusahaan Anda, misalnya semakin turun pembeli, ya. Anda mesti cek kenapa turun ya. Mengukur waktu uh, yang dibutuhkan pelanggan untuk dilayani, atau mengukur berapa volume lalu lintas melalui suatu persimpangan. Jadi ini juga melihat betapa pentingnya data dari studi pengamatan. Kalau Anda, saya punya teman dulu, apa namanya, menurut saya usaha Indomaret ya. Dia bilang butuh 2 tahun untuk mengamati daerah itu ya. Dan supaya laku. Jadi nggak bisa kita main pasang gitu ya, karena duitnya besar sekali ya. Oke. Ada 4 jenis data ya. No, NOIR ya.
N pertama apa? N yang itu bawah, paling bawah apa? Nominal ya. Contohnya apa? Contohnya laki-laki, wanita ya. Ya enggak? Data nggak itu? Hah? Apa artinya laki-laki dan wanita? Jenis ya. Hanya dikategorikan saya laki-laki, Saskia wanita, gitu aja kan? Ada artinya nggak? Hah? Nggak ada artinya ya. Benar nggak? Cuma dikasih tahu saya laki-laki, yang lainnya perempuan ya. Benar nggak? Nggak boleh ada yang ketiga dan keempat kan, secara agama ya. Hanya ada dua ya, laki-laki dan perempuan ya. Kategori laki-laki berarti satunya lagi berarti kategori perempuan ya. Gampang ya. Jadi ada satu dan nol ya. Kalau satu itu laki-laki berarti nolnya perempuan ya. Hanya ada dua kategori ya. Ingat ya, namanya ini nominal ya. Nominal itu berarti hanya ada laki-laki dan hanya ada perempuan. Ada nggak laki-laki setengah muda, laki-laki setengah tua, laki-laki setengah tua, laki-laki setengah muda? Ada nggak? Itu nggak? Hah? Nggak ada ya. Cuma ada laki-laki dan perempuan ya. Mana dua ya? Laki-laki dan wanita ya. Oke ya. Itu namanya kategori ya, nominal ya. Jadi ditentukan tidak ada di antara laki-laki dan perempuan, tidak ada yang setengah laki-laki, seperempat laki-laki, sepuluh laki-laki, nggak ada ya. Wanita juga gitu ya, nggak ada yang nggak ada ya. Benar ya? Setuju ya? Oke, itu yang dinamakan dengan nominal ya. Variabel yang diberi kategori ya. Saya diberi apa namanya, julukan laki-laki, Saskia julukan wanita ya. Cuma ada dua ya. Oke, setuju ya. Itu adalah yang paling paling dasar ya, jenis paling dasar ya. Tetapi komputer itu didasarkan atas ini ya, satu nol satu nol satu nol nol satu, paling dua ya. Ada pertanyaan? Oke, sekarang pertanyaannya. Ini ya, ini apa ini? Deretan umur ya, usia ya. Pertanyaan saya, antara 18 ini dan 18 ini dan 19 ini dan 19 ini ada beda nggak? Apakah ini sama dengan yang tadi? Ada bedanya? Apa bedanya? Hah? Ada juga bedanya ya. 18 lebih kecil dari 19. Betul nggak? Anda setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Betul ya? Kalau saya ngomong 18 sama 70, jauh ya? Bisa tahu ya jauh ya? Kok bisa tahu ya? Tadi laki-laki perempuan nggak bisa ngomong ya? Laki-laki perempuan, cuma laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki masih tapi kalau 18, 70, 19, Anda langsung tahu ya. Oh, 18 sama 19 sama 70, 70 lebih tua dibandingkan yang 18. Benar ya? Kalau ini usia, kalau misalnya apa ya? Kata-kata ini apa ya? Eh, Hah? Ini angka apa ya? Lanjut usia apa ya? Uang nggak bisa ya? Uang bukan ya? Skor lah ya. Oh, SKS, SKS.
Lihat di 70 ya. SKS bangga banget ya ya. 70. Saya paling kalau nya 24 deh. Kalau SKS 24 ya. 18 normal ya. Ya kan? Oh, kalau saya kasih gini gitu, ini SKS misalnya ya. Gimana? Apa bacanya? Sampai mana? Nah, kayak gini apa bacanya? Ada yang bisa sombong nih ya. Ada orang yang punya SKS tertinggi di kelas ini gitu ya. Dengan nilai itu, dengan dia bisa menyelesaikan 24 SKS ya. Padahal kelas ini rata-rata 18 SKS. Benar nggak? Anda bisa ngomong gitu ya? Benar ya? Benar nggak? Itu bukan ordinal ya. Itu disebut dengan interval. Berarti Anda memiliki data yang bisa dibaca dan bisa dibandingkan ya. Benar ya? Anda bisa dibaca dan dibandingkan ya. Tapi kalau saya tanya, eh, kalau ini misalnya nggak ada gitu ya, yang dilihat ya, ini mau dihapus. Misalnya kalau saya tanya, kalau ini berdasarkan angka ini, ya mana yang uh, tadi susah ya. Kalau misalnya data ini merupakan data yang usia lagi aja ya. Kalau usia gitu ya. Kalau data ini data usia ya. Anda sudah langsung bisa baca 18, 21, 24 ya. 18, 19, 21, 24 ada beda. Kita nggak bisa ngomong itu data yang berurutan ya. Benar nggak? Benar nggak? Angka ini tidak bisa disebut dengan kata-kata berurutan, benar nggak? Karena ada artinya kan, 24 ya, kalau ini usia ya. Apa ini urutan? Enggak kan? Oke. Tapi kalau misalnya saya bilang, masukkan ngomong satu, ngomong satu, lanjut, lanjut, terus, lima gitu udah ngomong lima, terus, enam, tujuh, tujuh ya. Oke, tujuh dulu ya. Kalau saya tanya, siapa yang siapa yang punya nilai paling tinggi? Reno. Tujuh, benar punya nilai nomor tinggi? Enggak kan? Dia hanya kebetulan dapat angka tujuh, benar ya? Iya toh? Dia kebetulan ketempatan dapat angka tujuh. Kalau saya balik nomor satu coba, balik satu Reno. Next. Oke. Apa artinya tujuh sekarang sama tujuh tadi? Hah? Beda, beda apa? Beda mulainya aja ya kak. Tadi mulai dari masukan, sekarang mulai dari Reno. Ya, cuma dua ya. Ya kan? Itulah yang disebut dengan ordinal ya. Ya kan? Anda pernah dengar skala Likert nggak? Pernah ya. Berapa skalanya? Paling sederhana. Hah? 5. Oh, kenapa langsung sampai 5 sih? Berapa skalanya? Berarti satu, lima. Satu biasanya kapan dikasih angka satu? Kalau sangat tidak setuju ya. Tidak bisa. Sangat tidak setuju ya.
Sangat setuju. Setuju. Sangat setuju. Sangat, sangat kurang setuju ini. Kurang setuju. Sangat tidak setuju. Kurang setuju. Setuju biasa katakan di sini. Misalnya Anda ditanya waktu Anda kuliah di Raja, misalnya, Mas Sultan, bagaimana pengalaman Anda? Nah, apakah misalnya Anda dikasih angket ya, kasih kuesioner, apakah Anda merasa apakah Anda setuju bila mana dinyatakan bahwa Anda senang kuliah di Raja, misalnya? Hah? Tolong dipilih dari skala 1 sampai 5. 1 bila sangat tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 normal, 4 setuju, 5 sangat setuju. 5 ya. Lanjut. Ya. 4 ya. Kok bisa perasaan Anda diwakilkan dengan angka? Kok bisa? Padahal tadi saya cuma ngasih tahu. Ini ada urutan 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu STS, 2 KS, 3 N, 4 S ya. 5 SS. Nah, Mas Farid, kok bisa 4? Anda lihat angka apa lihat sini? Lihat angka. Anda bandingin sama Mas Sultan ya. Saya nggak setuju Mas Sultan gitu ya. Benar nggak? Bisa jadi kan? Iya kan? Padahal bisa aja data ini hanya mewakili ini urutan 1 kayak tadi ya. Mas Sultan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau merangkak dari sini, ya saya boleh dong taruh sininya 1, boleh nggak? Boleh nggak? Sama nggak? Itulah yang dinamakan dengan ordinal. Ya. Angkanya ada, tapi nggak ada artinya. Ya, kalau nominal, kayak tadi di aplikasi pun, Mas Farid pasti saya nggak sesetuju Mas Sultan, ya. Nggak sesetuju ya. Kalau ditanya seberapa nggak sesetujunya, antara 4 sampai 5 itu ada berapa angka? Hah? Ada berapa angka? Ada nggak? 4,1. Ada nggak? 4,111111111 ya. Oh ini tak iya ya. Antara 4 sampai 5. Benar nggak? Benar nggak? Dekat-dekat 5 aja ada 4,999999999 ya. Benar nggak? Setuju nggak? Seberapa seberapa tidak setuju dengan Mas Sultan? Tolong dikomain. Betul nggak? Ya. Saya sebenarnya sedikit sekali, sedikitnya aja sampai gini loh ngomongnya. Sedikitnya tolong dinukirkan gitu ya. Sedikit ya. Makanya skala Likert itu diasumsikan ya. Diasumsikan itu adalah interval ya, agar supaya bisa dinilai ya, kepuasan Anda ya. Benar nggak? Oke. 1, 2, 3 sudah semua ya. Jelas ya.
Misalnya Anda nanti kalau punya bayi terus punya bayi terus sakit panas gitu ya. Kan kalau di atas dua manusia berapa? 34 ya. Hah? Normalnya berapa suhu badan? 35. 37 tuh. 37 derajat Celcius. Hah? Iya. Dulu COVID 37,3 loh. Iya, Pak. Iya. COVID kan aja aturannya. Kalau masuk kantor harus 37,3 ya. Tapi kalau Anda temperaturnya 42 derajat, ini bisa stack ya, stack ya, benar ya. Bisa kejam ya. Benar nggak? Nah, pertanyaannya, titik nolnya berapa? 0 derajat Celcius ya. Benar nggak? Apakah titik nolnya derajat Celcius itu sama dengan 0 derajatnya Fahrenheit? Kalau di Amerika nggak ada tuh pakai Celsius, dia pakai F. Sama nggak? Kalau saya bilang 0 derajat Fahrenheit sama dengan 0 derajat Celcius. Beda apa? Beda ya? Mati beneran ini ya? Ya, jadi nggak ada angka nolnya ya. Ini juga kayak gitu kan? Ada nolnya nggak? Kita nggak tahu kan nolnya di mana ya. Jangan-jangan angka satu ini nol ya. Nol bener gitu ya. Jangan orang yang kasih kalau di Tokopedia kasih satu itu kan sebenarnya kalau ada nol pilih nol kan ya. Nggak pilih satu ya. Betul nggak? Kosong ini. Dah? Kosong ini. Nah, kalau mau ngasih nol kosong ini. Iya kalau bisa ada nol nilainya nol kan. Nggak pilih satu kan karena minimumnya satu jadi satu ya. Benar nggak? Nah, itulah yang disebut kalau angka nolnya benar-benar nol, itu berarti Anda punya data yang absolut ya. Benar-benar absolut ya. Benar-benar mutlak ya. Berangkat dari titik nol ya. Makanya kalau diisi bensin, ngomongnya apa? Mulai dari nol ya. Dia mau ngomong ini dari nol loh ya. Ya. Jadi kalau 5 liter benar-benar 5 liter gitu ya. Kadang nggak nyampe, Bang. Nah, salah berarti ya. Jangan mau ya, benar dari nol nggak? Dimulai dari nol ya. Karena dia bilang angka 5 liter yang dia tuangin itu benar-benar absolut 5 gitu ya. Kalau angka ini belum tentu mulai dari nol ya. Kalau mulai pun ini 37,3 dari nolnya Fahrenheit, Celsius ya. Tapi kalau berangkatnya nolnya Fahrenheit sama nolnya Celsius beda panas ya. Jadi kita nggak bisa ngomong benar-benar absolut 37,3. Hanya untuk Celsius gitu ya. Kebayang ya bedanya nolnya mana? Nolnya interval sama nolnya rasio. Oke, ada pertanyaan? Oke. Jadi inilah ada 4 kategori, ada 4 jenis data ya. Oke, sekarang tolong explore dan jelaskan. Masing-masing bagi kelompok ya. Sekian 4 aja. Sekian 2, 3, tadi dikasih tugas sama Mas Tugas diselesaikan. Tolong cari di dalam bisnis Anda tentang jenis data ini. Lihat ya, itu ada dua. Dua. Perahu PS Oh, sama gas. Jam berapa, Pak? Jam 12. Nggak ada koma, nggak ada titik. Dan satu lagi, untuk Bisgen 2 sama 3 seharusnya udah masuk ke AIDU, bukan nanya lagi. Ada beberapa. kalau pra tesnya apa jam berapa? Jam 12. Malam. Malam. Oh. Ya.
Terserah kalau kalian mau dinilai untuk membantu UTS kerjain, kalau enggak ya silakan. Tiga-tiga aja ya. Tiga-tiga cari itu. Tiga, tiga, tiga. Ada yang satu nggak nanti? Ya udah dua-dua. Mas Muklis boleh nggak tuh 4 tuh? Ya berarti Ami yang keluar. Ya kalau kasih ini ya boleh keluar. Udah. Kalau ada itu kan besar ini. 5 menit ya. 2 menit lagi. Ini udah gampang banget. Ayo. Contoh di bisnis. Mas masukin ID-nya. Pakai ID untuk tugas ini. Taruh di ID aja. Buat Nah, buat kapan pakai? sekarang. Sekarang. Mana? 10.15. Tahu Atau buat besok aja ya? Minggu depan aja ya? bisa saya. Ya udah nanti sampai akhir UTS aja. Karena jamnya udah jam 10 ya. Oke, next ya. Itu berarti Pak. Nggak usah. Oke ya. Jadi kalau lihat tadi data tadi, ya, tadi berapa yang paling rata-rata menurut Anda? 18 ya. Itu adalah namanya center ya dari kecenderungan ya. Jadi kecenderungannya itu bisa pada angka 18 ya. Oke. Nah, waktu kita ngomongin tentang 18 tadi, 18, 19, 21, 70 ya. 70 ada di mana? Paling bawah. Berarti kalau 17 itu ada di center ini, oke, 17, 18. Berarti ada 18 kan? Ini namanya frekuensi ya. Nah, kita tahu kartesian ya. Ini 80. Ini ada 70 ya. Saya kira ya. Dulu di atas sana ya. Ya kan? Tadi kalau dihitung 18 ada berapa paling banyak ya. Ini ya. Nanti yang nggak yang 16 nggak ini? Ada ya? 17 juga nggak ada ya? 15 nggak ada juga ya? Apa lagi? Nah, kalau misalnya sampai 15, misalnya 15 gitu ya. Berarti 15 nggak ada ya. Misalnya 16, 15, 15, 18, 3, berarti 16. Ya, 16, 17. Tanya ke 15, 17. 15, 16, 17, 18, 17 nggak ada, misalnya ada ya, paling 2 sedikit, 1 orang. Ini oh ini jumlah sudah. Jumlah tadi mungkin ada 10 misalnya. Ya. 9, 8.
potong ini nol ya. Ini angka 18 usia dia 17 16 gitu ya. 15 sampai 70 ya. 70 ada satu. Yang ini nggak ada. Jadi nanti dia akan warna grafik ini ya. Karena ya. Jadi timpang ke kan ada 70 ya. Jadi dia timpang ya, timpang ke kanan ya. Nah, tapi kalau misalnya pas benar rata, misalnya semuanya isinya 18, 19, 20 gitu ya. Paling dia nanti akan rata seperti ini. Kalau yang 70 tadi dikeluarkan ya, dia akan seperti ini. Namanya bell diagram ya. Temukan oleh Pak Bell ya. Kalau misalnya 18 di sini, ini berarti benar-benar min-nya adalah 18 ya. Rata-rata atau min itu disebut dengan 18 ya. Di sini paling tinggi 18 ya. Paling banyak 10 orang. Sedangkan kan tadi nggak hanya 18 ya, ada yang 19 di sini, ada 20, ada 70 ya. Itu disebut dengan varian ya. Itu disebut dengan varian. Jadi dari titik ini ke kiri ke kanan itu disebut varian. Ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Tanda di ini ada ya, sigma ya. Jadi sigma negatif, sigma positif. Sedangkan yang naiknya ini itu disebut dengan bentuk atau shape ya. Ini adalah shape bentuknya. Nanti ada kurtosis. Nanti kita lihat ada. Oke, next. Mas. Tadi kita udah membuktikan ya bahwa ini rata-rata ya. Tinggal dijumlahkan aja. Berapa jumlahnya bisa dibagi dengan berapa banyaknya data ya. Itu min. Oke, next. Nah, rata-rata itu disebut dengan rata-rata aritmatika ya. Yang tahu aja. Kalau Anda tanya rata-rata aritmatika, karena kumpulan aritmatika ya. Deretan angka-angka ya. Urutan rata-ratanya akan seperti ini ya. Nah, pertanyaan kayak tadi, Bapak yang 70 dihitung nggak? Dihitung ya. Kalau min Anda harus hitung semua angka yang ada di tabel itu atau di urutan angka itu ya. Sehingga kalau 13 misalnya, karena ada yang ini jadi 14 ya. Jadi nggak boleh dikeluarkan ya. Itulah keburukannya dari rata-rata ya. Oke, next. Oke, itu sama. Jumlah simpangan, kalau misalnya dijumlahkan ke kiri dan ke kanan, harusnya dia 0. Oke, next. Nah, yang kedua adalah rata-rata menilai dengan median. Nanti PK ya. PK 18, 19, 19, 20. Pertama, misalnya ini data IPK ya. Rata-ratanya berapa ini berarti? 180 dibagi 10 ya. Berarti sama dengan min-nya 18 ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Di mana titik tengah dari data ini? Di data ke
data ke 5 ya. Benar nggak? 5 dan 6. Bentar ya. Titik tengahnya adalah 5 dan 6. Berapa angkanya? 18 ya. Sama juga ya. Di data nomor 5 dan 6. 5 dan 6 berarti antara sini apa benar 18? Kita menduga akan 18 ya. Kita akan menduga ini akan 18 karena di sini 18. Jadi di tengahnya akan 18 juga ya. Kalau datanya ada 11, di mana titik tengahnya? Oke, itulah yang disebut dengan median ya. Tapi harus ingat ya, bahwa ini harus diurutkan dari yang terkecil sampai ke paling besar ya. Jadi diurutkan dulu angkanya, nggak boleh langsung diperoleh data seperti ini ya. Jadi nggak yang tadi sama nggak boleh ya. Misalnya sini ada 24 misalnya. Ya, harus dilempar paling bawah ya. 24 ya. Berarti nanti ini jadi 18 lagi ya. Mediannya jadi 18. Benar ya? Ya, jadi rata-rata kedua adalah 18. Median ya. Jadi diurutkan, kemudian Anda ambil yang paling tengah. Kalau tadi misalnya 5 dan 6, berarti dibagi 2 ya. Yang angka kalau dia genap, dia akan ada di tengah-tengah sehingga di data yang tengah pertama, tengah kedua ditambah dan dibagi ya. Jadi di rata-rata di tengah ya. Kalau jumlahnya genap, kalau dia ganjil pasti yang paling data keduanya adalah menjadi data mediannya langsung menjadi 18. Kapan kita pakai ini? Nanti ada yang mau jadi HRD? Nggak ada ya? Jadi businesswoman semua ya? Kalau Anda jadi HRD ya, misalnya diminta bos, tolong naikkan gaji 10% gitu ya. Iya. Gimana caranya? Gimana caranya? Gue gajinya kapan? Ini 18 juta, ini 19 juta ya. Ini 17 juta. Masuk. Oh, nggak percaya. Gimana naik? Gimana caranya? Naikkan gaji rata-rata naikkan 10%. Rata-rata apa yang Anda lakukan? Gimana nih? Nggak bisa ya? Nggak bisa dipakai rata-rata pakai min ya? Ini nggak bisa ya? Benar nggak? Karena ada yang outlier ya. Outlier sini ya. Nggak bisa ya. Berarti Anda mesti bikin median. Dibuat median sehingga dia di mana dia kalau kayaknya ke 11 berarti ini yang menjadi rata-ratanya. Mediannya adalah sebagai rata-rata. 11 kali 10%. Berarti kenaikannya 1,6 juta ya. Loh Pak, kalau gitu semuanya mesti naik 1,6 juta. Ya, ya. Ini tambah 1,6 juta.
Ini tambah 1,6 juta. Terus seperti ya. Bagus nggak datanya? Adil nggak? Benar kan? Ya. Yang sudah gajinya tinggi, kenaikannya kecil ya. Yang gajinya memang harus naik 10%, ya berarti dia mendapatkan kenaikan 10%. Ya. Itu fungsinya untuk median ya. Karena kita nggak bisa menaikkan ini juga 10%. Ya. Kan rata-rata kalau ngitungin dia, wah, dia dapat 10%. Oh boleh Pak, ini dapat 20%. Itu juga sama ya. Karena rata-rata diminta untuk 10%. Jadi kalau ada outlier, ada harus pakai median ya, sebagai rata-rata. Karena tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Ya. Karena biasanya nilai ekstrimnya datang ke sini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, next. Terakhir adalah mod ya. Tadi yang kalau saya. Kalau misalnya modus itu adalah nilai yang paling sering ya. Kalau kayak gini paling sering adalah berapa ini? 18 ya, 18 ada 3 ya. 4, ada 4 ya. Berarti modusnya adalah modus atau mod adalah 18. Berarti ini rata-ratanya adalah 18 ya. Rata-ratanya adalah diambil dari mod ya. Kalau dengan modus ada 9, berarti dia paling tinggi 13. Kalau enggak, semuanya rata ya. Nggak bisa dipakai. Nah ini biasanya kalau kita pakai untuk kategori yang tadi ya. Kalau isinya cuma laki perempuan ya, nggak bisa Anda ngambil rata-ratanya laki atau perempuan ya bisa dihitung dari jumlahnya ya. Siapa yang paling sering muncul kan? Laki-laki atau perempuan ya. Kalau di nominal kayak gitu ya. Benar kan? Anda kan nggak bisa merata-rata satu tambah tengah ya, nggak bisa kan? Berarti yang Anda cek adalah berapa yang laki-laki, berapa yang wanita ya. Berapa banyak yang laki-laki dan berapa banyak yang wanita. Oke. Itu disebut dengan modus ya. Ada modusnya. Berarti ada yang sering muncul ya. Oke, next. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita mulai protes ya. Mas Buklik sudah? Coba ya Pak. Ya. Nanti aja. Protes aja. Protes. Oke, jadi sekarang kelas sudah kelar. Sekarang kalian ngerjain pra UTS semuanya. Miskin 2, 3, dan 4. Terserah. Intinya adalah kalau kalian nggak ngerjain dan kalian nggak masuk ke IDU, absen kalian akan cabut. Udah, itu aja. Jam 12 malam. Terserah kalian mau ngerjain kapan. Udah gede. Tadi juga ada yang ngomongnya gede. Tuh, tolong diperkecil. Bukan karena apa-apa, hargai. Oke? Jadi UTS-nya mau yang di online maupun yang di offline itu batasnya sampai jam 12 malam. Kalian lupa, terserah kalian. Kalian sudah bisa memanage waktu kalian sendiri. Intinya kerjain itu untuk kisi-kisi UTS kalian. Oke? Bisa dipahami? Dan juga untuk yang kemarin nanya tugas-tugas pertemuan 6, pertemuan 5,
itu udah dibuka di Aidu, waktunya seminggu juga sampai hari Minggu. Jadi yang mau kirim tugasnya bisa ke Aidu. Dan make sure kalian sudah masuk ke Aidu-nya. Make sure kalian sudah masuk ke Aidu-nya. Di scan 2, di scan 3 ada yang belum masuk, kempel kepalanya. Jangan pas mau masuk pas UTS sama kemarin doang. Biarin aja kalau ada yang nanya sama Muklis. Muklis nggak jawab. Cari ketemunya sendiri. Oke? Yang di Zoom sudah paham? UTS-nya berapa soal Pak? Ada 30 ya? 25 tambah 5 ya. Di 3. UTS-nya ada 30 soal. Esai ada 5, pilihan ganda 25. Oke? Bukan Muklis yang bikin, jadi sengaja Pak Richard yang bikin. Bang, di bawah nganggur, Bang. Hah? Apa? Yang di Zoom ada yang mau bertanya? Jadi kalau ada yang nanya tugas pertemuan 5 dan 6 bisa dicek di ID-nya sudah mulai buka sampai hari Minggu depan. Oke? Mungkin Bapak mau jelaskan lagi Pak Betul. materi. Wah. Materi. Kalau mau presentasi Saskia belum? Mau presentasi? Ada Saskia? yang Yang belum, bikin 4 siapa ya? Nanti soalnya kalau nggak ada ya nggak ada angka ya. 0 gitu aja. Ingat-ingat sendiri sampai belum. Maju lagi. Halo, belum. Beda nih. Belum beda ya. Kemarin udah maju Saskia belum kan? Ayo, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kalau presentasi kami mau mempresentasikan tugas sebelumnya perkenalan kami sama kelompok kita. Pertama ada Sanel, yang kedua ada Antas, dan aku Saskia, dan yang keempat ada Hilma. Oke. Yang pertama ini ada aplikasi matematika keuangan. Contoh penerapannya itu kemana aja sih gitu. Matematika keuangan itu diterapkan buat menghitung nilai waktu uang. Contohnya adalah untuk tabungan, deposito, atau investasi, atau hutang, bilang KPR. Terus next bang.
Terus kapan interest tunggal lebih menguntungkan daripada kapan interest tunggal itu lebih menguntungkan? Kalau kita pakai kasusnya itu misalnya dalam pinjaman utang. Kalau kita pakai interest tunggal itu bunganya jauh lebih rendah dibanding kalau pakai bunga yang nggak semua. Seperti itu. Misalnya, ya itu tadi contohnya dalam pinjaman utang, misalnya pinjol. Gitu. Next. Yang ketiga itu ada pengaruh frekuensi komponen. Semakin tinggi frekuensi atau pengakuan bunga atau komponen, misalnya dari tahunan menjadi bulanan, itu semakin semakin besar juga total bunga yang diperoleh oleh kedua. Hal ini karena bunga yang sudah terkumulasi akan lebih cepat dikembali sebagai modal baru. Dan untuk komponen ini ada dua, yang pertama itu kan ada yang keuntungan, juga ada yang merugikan. Komponen ini kalau keuntungan itu di ini, sedangkan kalau yang keuntungan itu dikurang karena nilainya itu dicepat. Jadi kalau mau misalnya supaya utang juga berkemampuannya, itu ngambilnya misalnya mau dijual kalian lebih simpel bunganya daripada kalau cicilan bulanan atau tahunan. Selanjutnya kapitalisasi bulanan dan tahunan. Wilayahnya akan pikir tahu akan lebih besar di kapitalisasi setiap bulan dibandingkan dengan setiap tahun. Ini adalah akibat langsung dari frekuensi komponen bulanan yang lebih tinggi sekali dibandingkan satu tahun. Selanjutnya adalah pengaruh tingkat diskon. Tingkat diskon memiliki hubungan terbalik dengan nilai tunai. Jika tingkat diskon naik, nilai tunai pembayaran masa depan akan turun. Dan sebaliknya, ini mencerminkan bahwa biaya modal besar rugi atau risiko telah menurun. Udah. Ada yang nanya? Ada. Silakan. Kotakku terlalu jauh, mau mikir dulu. Nah, tuh. Oh, yang interest tunggal. Boleh kasih contohnya nggak sih, contoh perhitungan bunga deposito? Boleh. Apanya nanti? Untuk malam belum aku. Penny, mungkin nggak ada istilahnya tuh. Coba salam. Saham. Saham.
Oh iya, Nih, kelihatan gitu kok. Kelihatan gitu kok. Misalnya gini, contoh kasusnya dalam pinjaman utang. Misalnya, misalnya gue pinjol ya. Misalnya, Tanggal. misalnya pinjol ke Saskia deh. Pinjol 10.000. Ini contoh bunga tunggal dulu ya. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun misalnya, itu kena bunga 10%. Nah, dari 10% itu bunganya adalah 1.000. Terus gimana kalau yang majemuk? Kalau yang majemuk misalnya, gua minjem selama 5 tahun dan bunganya 10% dan terakumulasi setiap tahun. Misalnya 10%, dari 10.000 gua pinjam, suku bunganya kan sama nih, 10%. Jadinya 11.000. Sorry, ini 11.000 tadi. Nah, dari 11.000 ini per tahun ini bakal naik. Jadi nominal yang udah jadi bunga itu dibungain lagi. Jadi bunga berbunga, berbunga-bunga. kalau yang majemuk jadi bunganya dihitung dari bunga kita bunga lain. Jadi kalau nggak dibayar-bayarin bunga-bunga. Seiring berjalannya waktu. Gitu. Itu hitungannya per tahun ya. Nggak harus per tahun. Bulan juga bisa. Yang ngambil itu. Ya. Ada lagi? Tadi yang slide terakhir. Gimana, Pak? Slide terakhir, kalimat terakhir. Ada apa tuh? Ini mencerminkan bahwa biaya modal di masa kini atau resiko telah meningkat. Mencerminkan artinya apa? Ya, ekspektasinya Ekspektasi pengaruh tingkat diskon. Apa sih tingkat diskon? ekspektasi yang digunakan untuk memotong atau mendiskon nilai uang di masa depan. Kalau kita pasti Biaya modal atau resiko maksudnya apa ya? Biaya apa resiko? ada tingkat diskon atau risiko. Risiko Pak. Ada yang sedang, ada yang ini, ada yang Resiko meningkat karena diskonnya naik. Atau pipinya karena pipin terbalik sama diskonto. Oke. Terus diskontonya meningkat, PV-nya turun. Ya. Nah, kok resikonya semakin turun? Naik. Karena masa depan itu lebih kecil nilainya, nilai PV-nya. Ayo ada yang ini ngomongin NPV kali. Hah? Iya, ngomongin risiko kan. Ya.
Ada lagi mau tanya? Hasan, Mas Hasan. Mas Saskia bisa jadiin rumus itu. Itu ada rumusnya itu. Nggak sampai ketemu resiko. Pesan lagi, Pak. Oh, udah. Ada. Win. Ini habis sudah. Rumus PV-nya gimana? Nggak usah tulis lagi PV-nya. Rumus saja. Rumusnya nggak usah. Ayo rumusnya itu. P, itu apa? D ini kan jumlah apa sih fotonya. Terus kalau P-nya itu zaman kayak Itu bukan I-nya. zaman kayak 10% atau berapa. Terus kalau P-nya ini waktu. Jadi kalau yang P Apa hubungannya sama tadi resiko? sama resiko. Mungkin kalau misalnya hubungan sama resiko itu kan kayak jam meningkat setiap tahun itu kan udah gede ya, jadi kayak sekali. Jadi kalau misalnya risiko itu kalau cicilan kita berubah terus, jadi kayak risiko banyak setiap bulan itu makin banyak. Kalau itu kan kayak uangnya berlaku. Jadi itu beresiko juga dengan risiko. Tapi gua naturalnya. Jadi Menurut saya kayak sih gini. Sahel kalau dia bicara jawab. Tapi tergantung mainnya buah dia. PP itu lagi kita kalau itu kan itu kayak kerjaan. Kalau ada dia kayak gitu guys. Saya ya.
Hipotesis. Oke, cukup. Ada lagi? Ya, ada yang mau bertanya. Apa Ben? Apa Ben? Ada apa Ben? Oke, kalau enggak cukup di-upload. Ya, setelah tidak kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, juga lanjut sedikit ya. Selesai. Pemula. Tahu aja gue dikit. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Ada yang disebut dengan rentang. Kalau kita punya data 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Berapa yang data paling tinggi? 12 ya. Berapa paling rendah? 7. Jadi rentangnya 12,7. Gampang ya. Kalau kayak gini sama nggak? 7 ya, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa rentang paling banyak? Paling tinggi berapa? 12 ya. Tapi di 8, 9, 10, 11 ada isinya nggak? Nggak ada datanya ya. Rentangnya ada 12 maksimum, minimum 7. Kumpulnya semua di luar, di outlier. Ya kan, ini kan di outlier tadi kan, usia 70 ada di sini ya. Jadi seakan-akan data ini tidak benar. Jadi kalau kita membuat rentang data pun juga kita harus perhatikan bagaimana datanya itu ya. Apakah dia benar tersusun rapi ataukah dia enggak ada isinya ya. Dia menentukan sensitivitas terhadap outlier. Jadi disusun dulu ya. Ada berapa, diangkat 7, ada berapa, 8, 9, 10, baru kita bisa buat rentang ya. Rentangnya di antara berapa. Oke. Jadi kalau mau rentang biasanya bahasa statistiknya range. Range-nya berapa ya? Karena mesti pastikan dulu datanya ntar disusun rapi. Oke, next. Oke, ini nggak usah next. Nah, apa bedanya sampel sama populasi? Kalau Anda pernah bikin Indomie, ada yang pernah ngicipin Indomie? Ada? Yakin? Ada yang pernah ngicip Indomie sebelum dimakan? Dulu pernah, sekarang enggak. Sekarang enggak ya? Maksudnya sekarang nggak makan Indomie? Nggak makan Indomie apa nggak ngicip? Ada yang pernah ngicip Indomie gitu? Yang mentah. Hah? Yang mentah. Bukan. Setelah dibikin Indomie rebus gitu atau minum rebus lah. Ada yang pernah ngicip kuahnya gitu? Oh, Dicip ya? Irup. Oh, jadi bumbunya ngasihnya sedikit-sedikit tuh. Enggak kan? Semuanya dikeluarin kan? Satu bungkus itu kan? Ya, nggak ada yang ngicipin Indomie kan? Nggak ada kan? Pokoknya semua satu bungkus semua dimasukin terus dimakan ya. Benar ya? Tapi kalau bikin sop, ada yang pernah bikin sop ya? Ada yang sudah siap jadi ibu-ibu? Oh, udah siap. Lebih ya, gimana mau lebih? Ya? Kalau ngicip sop gimana caranya? Taruh di tangan ya? Satu baskom? Oh enggak? Satu sendok? Anda yakin yang di baskom di pancinya yakin sama yang di tangan?
Sudah bisa. Kan cuma satu sendok sama satu panci kan beda. Nah, itu ya. Jadi sampel itu harus mewakili ya, tapi sebenarnya bukan mewakili. Ada bahasa Indonesia zaman saya dulu. Mewakil. Mewakili ya. Bahasa 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 Inggrisnya representatif ya. Perhatikan dosennya, jangan perhatikan saya sih. Kalau bagi jadi satu sendok mewakili satu panci ya. Jadi Anda yakin gitu ya, satu sendok itu bisa mewakili satu panci ya. Benar nggak? Padahal kan satu panci ini ada ngambil air stopnya di sini, usia gitu dong ya. Di sini beda dong usia. Anda mewakili ya. Ini kok bisa? Oh ya, asin nggak asin gitu ya. Ya, kenapa bisa gitu ya? Diaduk, Pak. Karena Diaduk. ngapain diaduk? Ya, bahasanya bukan rata-rata ya. Homogen. Bukan heterogen ya. Jadi datanya Anda bisa ngambil dari sampel kalau datanya homogen ya. Jadi kalau Anda ngambil di atas, di tengah, di bawah, ya. Kalau misalnya Anda punya data, Anda taruh tangan Anda ngambil gitu, saya ngambil sekarang, ngambil nanti, ngambil genggaman banyak, sedikit, itu sama semua ya. Mewakili satu panci ya, itu disebut dengan sampel. Jadi ingat ya, sampel itu bisa salah kalau tidak homogen ya. Benar ya? Kalau ini tadi nggak diaduk, bumbunya masih di sini gitu ya. Sini dicek tawar ya. Nanti dekat-dekat dia C ya. Kecuali Indomie tadi kenapa bisa ada yang gitu? Nggak pakai cek, nggak pakai cek Karena bumbunya dari pasar ya. Udah pasti sesuai dengan sampel orang Indonesia ya. Karena udah puluhan tahun dia udah tahu orang pakai. Ya jadi kalau sampel, kalau tadi kita ngomongin sebelumnya kita ngomongin tentang populasi, maka kalau Anda cuma ngambil sedikit itu disebut dengan sampel ya. Rumusnya seperti ini ya. Sampel standarnya tadi misalnya Anda ngambil sampel ya. Sama dengan tadi ya. Masuk. Sama ya, kalau ini rata-ratanya, kalau rata-rata itu sama dengan hurufnya dikasih tanda garis di atasnya ya. Maka titiknya ada berapa ya? Maka ini disebut dengan variannya sama ya, di jumlah. Tapi jangan lupa ya, kalau sampel berarti kalau ngambil 10, ada ambil 10 nggak mungkin semua kan? Pasti ada tertinggal di sini ya. Maka N-1. Jadi akan berbeda dengan populasi. Kalau populasi semua data Anda ambil. Kalau sampel sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan. Tapi itu akan mewakili representatif dari semua populasi. Rumusnya aja agak beda. Nanti kita di statistik ketemu lagi. Ada apa lagi di sini? Ada kuadrat ya. Artinya yang positif sama negatif ditiadakan. Karena nanti semuanya dikuadratkan. Karena dikuadratkan nanti diakar. Jadi caranya gitu ya. Semua di total,
kemudian dikuadratkan supaya plus minusnya hilang dan akar ya, dengan jumlahnya dikurangkan dengan 1. 1 kan berarti n-nya. Oke, next. Oke, ini langkah-langkah next. Nah, kalau misalnya kita punya data seperti ini, berapa rata-ratanya? Berarti rata-ratanya ada 8 angka, di tag 16. Standar deviasinya berapa? Nah, tinggal Anda masukkan rumus itu ketemu 4,3. Berarti nanti ini 18, angkanya 18. Kemudian 4,3 dari 18 berarti berapa? 22 ya. 0,3 ke kanan 22,3, ke kiri 22,3 juga. Sorry, 18 kurangin 4,3 berarti berapa? 14, 4,3 ya. 0, 18 kurangi 4 berarti 14. Kalau kiri 14 kurangi 4. Jadi nanti ada, saya kalau ini datanya, sebelah kiri ada 14,7, sebelah kanan ada 22,3. Rata-ratanya 18. Makanya biayanya nanti akan seperti ini. Oke, next. Jadi Anda nanti sudah data seperti ini, data A dia bisa standar deviasinya akan berbeda ya. Kalau terpecah seperti ini 18 ya. Beda ya antara yang pecah seperti ini tadi kan, kalau grafiknya di tengah ya kan seperti ini. Dengan data ini juga sama ya. Range-nya sama tetapi rata-rata sama tetapi standar deviasinya akan berbeda. Ini menentukan apakah data itu normal atau tidak. Normalnya yang mana? Yang normal kayak apa? Yang mana antara data A, B, dan C? Yang normal yang mana? Data B ya, terpusat dengan rata-rata ya. Iya kan? Ya jauh-jauh dari rata-rata kan umurnya, misalnya kalau umur 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Kalau ini ada yang 70 di sini ya. Betul ya? Ada yang 11 tahun di sini. Kan saya lihat di TikTok, di mana ya Harvard ya? S3 umur 11. Betul ya? Jangan mau kalah, udah kalah umur ya. Jadi S3 aja kejar. Tuh, ya, tuh, saya kayak gini ya. Ini rata-ratanya sama, rata-ratanya sama 15,5. Tapi datanya dari sini dan dari sini. Oke, next. Please. Nah, ini ya tadi ya. Jadi kalau tadi yang data B dia terpusat ya. Jadi grafiknya akan seperti ini. Sedangkan yang ini dia tersebar ya. Ini ada 70 di sini. Kalau ini kan jadi standar yang lebih besar, ini yang lebih kecil. Skill. Ada pertanyaan? Tutup ya. Oke, selamat bersiap diri untuk PS ya. Semoga sukses. Jangan sampai ada yang tidak dijawab ya, esainya ya. Jawablah, nanti saya pertimbangkan. Yang esai ya. Karena 60% ada di esai. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan.
Ini juga. Kasih ke ini kedua. Kode masuk. Itu kan? Iya. Bat, ayo bat. Langsung aja udah. Langsung. Soalnya Pak dulu, soalnya Pak. Nah, mau tahu? Keren banget bang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jaket, yuk. Thank you. Belum hari ya. Jadi bilang, lagi. Tanya.